Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah dimanapun berada, apa kabar? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu di jalan Allah dan selalu dilindungi Allah. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi nih di acara terbarunya Hikmah Channel, yaitu Asbak Abi Aba. Nah, kami mohon doanya agar kami tetap istiqomah. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ada tuh di subscribe ya. Dan bagi yang udah subscribe, terima kasih, semoga menjadi pahala buat antum-antum semua. Nah, bagi teman-teman atau encang-encingnya Babe nih yang baru nemuin channel ini itu adalah Asbak Abi Aba. Ngebahas apa sih Asbak Abi Aba? Nah, kami itu insya Allah yang akan kami bahas adalah masalah pergaulan hidup, tapi dalam Islam. Islam mengatur dalam kehidupan, khususnya yang kami bahas adalah ya masalah pergaulan pastinya antara laki-laki dan perempuan gitu, antara laki-laki dan perempuan. Kenapa itu yang kami bahas? Karena kalau kita lihat nih ya di zaman sekarang ini, dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu apa ya namanya, udah kayak nggak ada batasnya gitu, seolah-olah Islam tidak mengatur, padahal Islam tuh mengatur semuanya. Nah, di channel ini insya Allah akan kita bahas semua tentang pergaulan yang tadi, karena kan dari pergaulan antara laki-laki perempuan yang tadi itu adalah apa ya, kita bisa bilang awal yang munculnya perselingkuhan atau cinlok, CLBK, bahkan apa yang film kemarin nongol layangan pegat apa itu karena pergaulan antara laki-laki dan perempuannya tidak diatur. Nah, insya Allah di channel ini kita akan bahas semuanya, tapi pastinya satu persatu akan kita bahas. Nah, terus bagi yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar, dan insya Allah pertanyaan yang menarik insya Allah akan kami baca dan bahas, dan pastinya akan dapat merchandise atau oleh-oleh dari Hikmah Channel. Nah, oke, langsung aja kita mulai acara kita yang terbaru, yaitu Asbak Abi Aba. Asik bareng kita tentunya bersama saya Aba Umar dan guru saya Abi Ufa. Langsung aja ya kita sambut. Assalamualaikum Bi. Waalaikumsalam. Sehat Bi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah nih. Gimana Bi kabarnya di malam yang indah? Habis hujan seger-seger semriwing nih Bi nih. Udah masuk musim hujan. Iya Bi. Seger-seger sedep dah. Bagi yang berbadan gemuk enak Bi ada. Tapi yang berbadan ya enggak gemuk ya kedinginan Bi. Nah, alhamdulillah nih Bi, kita malam ini kita bisa berjumpa lagi dengan sahabat-sahabat Hikmah semua. Pastinya kita melanjutkan obrolan kita yang pekan-pekan kemarin nih Bini. Kemarin kan udah masuk di bab kedua. Bab kedua itu ngebahas, seingat saya, tentang pengaruh pandangan gitu kan. Ya. Nah, pengaruh pandangan itu kan bisa dimulai dari beberapa. Nah, sebelum dilanjut, review sedikit B, terus baru dah kita lanjut. Baik. Silakan B. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan lalu Ya. Bulan yang lalu. Pokoknya yang bulan lalu dah. Iya, bulan lalu kita di mana? Bulan lalu kita ada di Pondok 24. Di Gandoa. Terus sekarang kita ada di mana? Nah, hari ini habis saya aja tetap di Gandoang nih. Masih di Gandoang. Cuma kemarin mah Gandongnya RT 1. Nah, 1. sekarang mah Gandongnya nyebrang jalan. Nah, sekarang sahabat Hikmah. Nah, kita sekarang ada di Gandoang Poncol. Gandoang Poncol Bi. Gimana tuh? Gandoang Poncol, pokoknya dari Gandoang nyebrang jalan dah. Gitu, pokoknya sekarang berada nyebrangan dikit. Nah, sekarang kita tepatnya ada di Gandoang Poncol, di salah satu rumah di kru Hikmah Channel juga Bi. Kru Hikmah Channel. Iya. Jadi bagi teman-teman atau cangcingnya Babe yang punya atau usaha baru kopi atau apa, intinya yang mau disilaturahmiin,
oleh kita bisa Bisa. gitu. Siap, Misalnya, siap. di tempat kopi saya dong, itu bisa sekalian diliput. Oh siap gitu. Yang penting mah ada kopi pahit. Yang penting ada kopi. Pasti, Iya. kopi pahit mah kagak Tapi boleh. yang penting ada kopi aja udah. Iya, saya mah air putih juga anteng di tenang. Nah sekarang kita lagi ada di rumah Kang Bambang. Coba. Wah, Kang Bambang itu salah satu Perhutma Channel Hmm. yang salah satu usahanya adalah dia jual buah. Bos. Kalau wow, big boss, Oh. big. Udah nggak usah dibahas bignya bi. Gitu. Kalau jadi bagi teman-teman yang ada di Gandoang dan sekitarnya, kalau mau beli buah, pokoknya depan pasar Gandoang, seberangnya dah. Insya Allah kalau belanja di situ nggak deg-degan. Nah bingung kan? Deg-degan. Kok beli buah deg-degan emang tengah jalan? Nggak, karena zaman sekarang banyak pedagang tuh yang curang gitu. Oh begitu. Iya gitu. Mungkin Abi juga pernah lah ngerasain, beli di toko si A segini ya, tapi di toko B segini gitu. Nah kalau beli, insya Allah beli di situ, insya Allah pedagangnya amanah, timbangannya aman, jadi semuanya insya Allah sesuai syariat Islam lah bilang gitu. Buah-buahnya insya Allah nggak curang gitu. Jelek ya dibilang jelek, bagus ya dibilang bagus gitu, insya Allah. Nah buat nextnya, nah bagi teman-teman nih yang mau disilaturahmiin boleh, sip. Silakan kita lanjut ke materi kita. Ya. Obrolan kita sebelumnya yang tadi disebutkan di Pondok 24. Enak juga Di rumah Bang Geble. Iya, Bang Geble itu enak tempatnya. Iya. Kita ngobrolin tentang pengaruh pandangan. Betul. Ya, waktu itu kalau nggak salah pengaruh pandangan, bahwa pandangan itu memang bisa menimbulkan syahwat. Betul. Pandangan itu bisa menimbulkan syahwat. Cuman memang ada dua pembahasan waktu itu. Ada yang dimaksud dengan pengaruh pandangan menimbulkan syahwat atau pandangan tertentu. Artinya cara pandang tertentu. Ya, kemarin itu cara pandang tertentu dan pandangan. Ya, karena jadi pandangan itu bisa meningkatkan birahi juga. Bisa membangkitkan. Ya, pandangan itu bisa membangkitkan. Kan memang dari pandangan itu kan kita seseorang atau setiap manusia itu bisa terbangkitkan itu kan karena dari pandangan. Betul. Kalau nggak dari pandangan, apa yang membangkitkan? Biasanya begitu. Ya. Segala sesuatu dari pandangan dulu. Dari diawali dengan benar. Ya, kelihatan ini. Dari pandangan. Seperti apa, terus kemudian dari situ baru terekam. Kayak inget deh. Nah, dari inget itu mulai dia akan membangkitkan naluri goriza now. Seperti itu. Itu faktor pertama. Yang kedua adalah cara pandang. Cara pandang dalam arti ada cara pandang tentang goriza now ini, tentang laki-laki dan perempuan, yaitu cara pandang Islam dan cara pandang di luar Islam. Cara pandang Islam dan di luar Islam. Oh iya. Kalau cara pandang Islam jelas di dalam nasnya, di dalam Al-Qur'an itu kan suka ada itu kalau di undang-undangan. Iya. Ya. Iya, Bi. Apa? Dan di antara dan di antara bukti penciptaan Allah itu diciptakannya laki-laki dan seterusnya. Ya. Itu mah apa ada di belakang undangan. Ya, dan itu yang senada dengan hal itu. Kan itulah cara pandang Islam. Kalau kita runut, kalau kita kaji lebih dalam, itu menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu memang untuk melanjutkan keturunan. Betul. Nah, diciptakannya laki-laki dan perempuan itu untuk bisa berkembang biak. Itu saja sebenarnya. Tujuan diciptakan laki-laki dan perempuan itu cara pandang Islam. Ya. Ringkasnya begitu. Ya, sudah. Kalau cara pandang di luar Islam tuh kan cuma dua, kapitalis dan sosialis. Kapitalis dan sosialis, cara pandangnya terhadap laki-laki dan perempuan itu adalah seksual semata, gitu. Dan memang begitu faktanya kan, mereka memandang tidak ada cara pandang lain. Mereka memandang bahwasanya laki-laki dan perempuan itu adalah cara pandangnya hanya seksual semata, hanya itu, tidak ada yang lain. Oleh karena itu, sebenarnya cara pandang inilah yang sekarang beredar di masyarakat kita. Ya, iya betul. Iya kan? Iya. Islam itu hanya diambil ketika mau undangan doang. Iya, betul. Ya, tapi betul. Hakikatnya dalam kehidupan kaum muslimin, ya teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan ada di lingkungan kita, kebanyakan cara pandangnya itu adalah cara pandang
barat sebenarnya, Iya. walaupun tidak dirasa begitu. Iya. Dan nggak pernah kuliah di barat juga, Mm-mm. nggak pernah belajar, tapi memang cara pandangnya itu. Hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah cara pandangnya adalah seksual semata, bahwa laki-laki atau perempuan itu bisa membangkitkan syahwat. Dah, Betul. segitu tok, ya kan? Mm. Kalau mau ada yang lebih daripada itu, ada komitmen, katanya gitu. Komitmen. Entah itu komitmen itu bahasanya nikah atau pacaran, yang penting komitmen gitu kan. Iya. Sama di barat juga begitu sebenarnya. Nah, inilah yang terjadi di masyarakat kita. Nah, kemarin itu kita bahas sampai sana, bahwasannya cara pandang atau pengaruh pandangan laki-laki dan perempuan itu bisa menghasilkan atau membangkitkan syahwat, iya. Terus kemudian ada cara pandang tertentu, Islam dan di luar Islam. Itu memang merupakan fakta bahwasanya laki-laki dan perempuan itu kalau bertemu atau kalau saling melihat Betul. itu bisa membangkitkan. Kalau saling tatap menatap. Bukannya tatapan sih sebenarnya, melihat. Heeh. Ya kan melihat, pasti ngelihat, kelihatan Iya, kelihatan. juntrungan anak gitu. Iya. Kalau Abah bilangnya apa sih? Ya kelihatan dah fisiknya. Kelihatan fisiknya, kan ngomongin fisik gitu kan. Iya. Kalau Abah kira-kira gimana? Kalau ngelihat yang emang selera Abah kayak gimana? Selera Abah gimana, Pak? Ya begitu dah. Ya begitu. Perempuan maksudnya. Pasti bi. Nah, itu dia maksudnya. Bahwasanya fakta bahwasanya laki-laki dan perempuan kalau mereka pandang, memandang itu akan ada pengaruh terhadap gharizah naunya. Betul. Atau dalam hal ini adalah syahwat. Syahwatnya bi. Ada syahwat yang muncul. Meskipun sebenarnya tidak otomatis. Emang setiap kali melihat langsung naik syahwatnya gitu? Tidak juga sih. Bi. Enggak Tapi juga, kan betul. Kebanyakan. Betul, ketika. Kebanyakan. Nah, kenapa ini muncul? Jadi ketika laki-laki, perempuan Hmm. bertemu itu karena laki-laki dan perempuan ini punya potensi. Potensinya apa? Gharizah naum. Gharizah naum. Maka ada kemungkinan laki-laki dan perempuan ini ada saling ketertarikan. Gitu maksudnya. Potensi itu di situ. Tetapi tidak mutlak otomatis Oh, langsung masih tertarik. tidak mutlak. Loh, iya. Masih Loh, ada iya. kemungkinan tidak tertarik gitu. Oh iya, kan tidak semua laki-laki perempuan setiap ketemu Iya, nafsu. betul. Kan begitu? Betul. Nggak begitu. Kayak tadi misalkan ke rumah siapa? Ke bos apa ini? Bos buah. Buah. Ketemu sama bos buah. Kan pasti ketemu. Pasti. Mau beli, "Abang, beli ini dong." Betul. Masa langsung nggak kayak gitu kan? Artinya tidak langsung otomatis ketika melihat itu langsung terpicu. Nah, jadi pemicu itu ada saatnya, ya. Jadi contohnya ya kalau misalkan itu sudah diresapi, gile nih. Itu berarti yang dibilang tadi cara pandangnya itu. Betul. Ya. Cara pandang. Jadi bukan hanya dari pandangan nih teman-teman, tapi syahwat atau ya nafsu kita akan bangkit karena dari cara pandang tadi gitu. Misalnya kita ngelihat nih Bi ya, aduh ini ngebayanginnya udah piktor gitu, pikiran kotor gitu. Jadi kan jadi kemana-mana gitu Ya, kan. Jadi bukan kemana-mana, ke situ. iya. Bukan kemana-mana, Jadi udah ke situ. jadi ngaco ini udah. Jadi begini, kita luruskan saja ya. Artinya kita kita fokuskan bahwasanya laki-laki dan perempuan memang secara alami, memang secara fitrahnya itu punya gharizah naum. Terus kemudian dari gharizah naum itu dia akan bangkit. Kalau Abah bilang mah syahwat gitu, nepsong gitu. Iya. Dia akan bangkit kalau ketemu lawannya. Betul. Gitu kan. Tetapi perlu dicatat ini, namanya gharizah itu tidak otomatis setiap kali ketemu lawannya bangkit, nggak otomatis begitu, Bang. Kita kan juga ketemu yang Abi bilang tadi, kita ketemu apa sih berbeda, ya yang berbeda marah kan nggak hanya itu aja kan, bisa ketemu penjual dan pembeli, rekan kerja, Betul. atau Guru dan murid. gitu, guru dan murid dan lain-lain gitu. Ya. Gitu. Dokter dan pasien Betul. itu kan ketemu, Iya. nggak otomatis juga kan.
nggak otomatis timbul syahwat. Karena memang dari sini kita bisa mulai fokuskan pembahasan bahwasanya pertama ada potensi gorizah naum. Satu itu potensi. Jadi memang ada potensi itu. Terus kemudian potensi itu akan bangkit manakala ketemu lawannya. Manakala ketemu nyamber gitu kalau Abah bilang. Bisa nyamber. Tapi kalau sendiri mah ente nyamber ya kan, nyamber ke mana? Lihat Mbe gitu misalkan kalau dulu kan kita bilang nggak nyamber dengan Mbe mah karena ya beda gitu loh. Kebangetan amat gitu ya kemarin ya. Nah, karena potensi maka tidak otomatis. Makanya laki-laki dan perempuan ketika bertemu itu memang ada kalanya dia bangkit ketika tadi maklumatnya cara pandangnya itu yang diisi adalah maklumat syahwat, maka dia akan bangkit. Tapi kalau misalkan lagi belanja air misalkan ini kan air kebutuhan tiap hari, belanja buah terus sekolah ngisi kuota di Hanif Seluler, itu kan nggak otomatis, artinya ya ketemu aja kuota kan nggak langsung ngisi kuota, nggak pikiran yang lain-lain kan, isinya kuota. Itulah fakta bahwasanya laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda, punya tujuan ya. Karena ada potensi meningkatkan atau membangkitkan syahwat, maka dari itu tadi ada cara pandang Islam. Islam memandang ini harus diatur. Islam mengatur sampai sebegitunya. Iya, makanya ini yang belum dipahami oleh masyarakat kita. Artinya gini, dari dulu, dari dulu kita itu kan nggak mikir, nggak pernah kepikiran bahwa kalau ini berpotensi buruk, tadi disebutkan di awal sama Abah, terjadi layangan pegat apa itu? Ya itu udah beda. Iya, maksudnya kan ditakutin mak-mak dah pokoknya. Nah, ditakutin mak-mak, layangan pegat, terjadi apa tadi perselingkuhan, CLBK. Artinya apa? Ini kan CLBK, layangan pegat, cinlok itu kan bertemunya dua insan, laki-laki yang berbeda maksudnya, laki-laki dan perempuan. Karena di situ ada potensi gerizah maka dia akan bangkit gitu. Ada potensi bangkit gitu. Nah, Islam memandang ini harus diatur. Nah, ini bab berikutnya. Nah, kita bahas di bab selanjutnya, Bi. Ini bridging dulu ya. Kita bridging ke bab berikutnya bahwasanya dari pengaruh pandangan itu karena kita sadari bahwa kita, Abah, Abi juga, pemirsa juga yang ada di rumah yang dimanapun yang berada, itu kan sama-sama laki-laki dan perempuan, sama-sama punya khasiat, punya syahwat. Jadi ada potensi gitu loh. Ini ngerasain lah semuanya juga gitu kan? Pasti temen-temen dan bisa memilah. Pasti ngerasain. Bisa memilah bahwasanya ada kalanya ketika itu memang membangkitkan. Ya, lagi naik motor, biasanya apa? Naik motor, terus kemudian biasanya yang lalu lalang gitu loh, yang nggak nutup aurat, kelihatan apanya. Apalagi kalau dia naik ninja aja, Bro. KBR yang rada-rada tiduran di mobilnya. Oh gitu. Itu sekarang mah bukan nungging lagi, udah tiduran kan. Dari situ sebenarnya kan memang bentuk-bentuk bentuk tubuh. Betul. Terus memang area-area yang memang tuh terlarang itu memang ada kemungkinan membangkitkan gitu. Umumnya membangkitkan, apalagi yang jarang lihat. Itu akan membangkitkan. Nah, oleh karena itu Islam mengatur hal ini. Makanya bab berikutnya itu adalah bagaimana Islam mengatur pola hubungan laki-laki dan perempuan. Karena ini wajib diatur, Mbak. Ada di kitab itu di Nizam apa? Istimah itu Islam itu ada pembahasan itu. Iya, kan renutannya begitu. Yang kita bahas adalah Nizamul Istimah, bukan Anzimah Al-Mustama. Itu di episode berapa itu, Pak? Episode kedua itu. Episode 2 yang kita syutingnya di mana? Sawah Agung kalau iya di Kebon. Ya intinya begitu. Jadi pengaturan laki-laki dan perempuan itu adalah suatu hal yang mutlak harus dilakukan. Tapi gini, kalau pengaturan itu bukan berarti harus dipisahkan sama sekali. Jadi diatur, ngerti ya, diatur gitu. Diatur. Misalnya nggak semaunya mereka. Ada aturan, ada batasan, ada ya pokoknya ada sekatnya lah gitu,
cupang aja kalau sekata dicabut tuh ngadu gitu aja. Nah, iya seperti itu. Iya, Kurang lebihnya begitu, Pak. kalau disekat mah dia anteng. Tapi kalau disekat dicabut lah ngedok. Gitu. Alhamdulillah udah ada maklumat baru ya Bi, bahwa apa tadi Bi? Bahwa bukan cuma hanya dari pandangan tapi cara pandang, dan Islam juga mengatur semuanya, dan pengaturannya itu berarti apa yang tadi Abi bilang bukannya dipisahkan, tapi Islam itu mengatur gitu. Bagaimana cara pergaulan antara laki-laki dan perempuan, apalagi yang bukan mahram yang tadi saya bilang di awal. Kenapa sih tadi saya sampai bilang di awal tuh? Karena di lingkungan saya, ya di lingkungan Bogor dah, nggak ngomongin lingkungan saya, ntar ada yang singgung pemirsa. Ada gitu. Yang kenapa saya tadi bilang cinlok antara rekan kerja. Awalnya katanya teman-teman jadi demen. Nah karena itu kan, itu karena ini tidak diatur gitu kan pergaulan, istilah dia sering berduaan atau apalah gitu. Bahkan yang tadi dalam perselingkuhan itu kan apa sih, karena masalah utamanya ya itu tadi, masalah utamanya adalah pergaulan laki-laki dan perempuan yang tidak diatur. Gitu kan, semaunya dia, seininya dia gitu. Jadi terjadilah perselingkuhan, cinlok dan lain-lain dan sebagainya gitu kan. Intinya mah yang apa sih yang kita bahas dari awal itu kan ke situ gitu. Berarti insya Allah untuk minggu depan, untuk yang pertemuan kita berikutnya kita akan bahas nih tentang apa tadi Bi? Peraturan pengaturan antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana sih peraturannya? Nah, ya berarti minggu depan tonton lagi, jangan sampai kelewatan. Gimana Bi? Kita cukupin dulu ya untuk malam ini. Kasih tambahan dulu, gimana, sebenarnya. Ada landasan, bukan landasan, sebenarnya fakta. Cara pandang Barat itu berarti kan di luar Islam. Di luar Islam. Berarti. Cara pandang di luar Islam. Arti fakta di sana kan menganut faham kapitalisme. Betul. Kapitalisme itu akarnya adalah faslud ini anil hayat. Iya. Yang di dalamnya lagi jiwanya itu adalah ada al-hurriyah. Apalagi itu al-hurriyah. Al-hurriyah itu bebas. Kalau bahasa awam kita ngomongnya hak asasi manusia. Oh, hak asasi. Di dalamnya itu ada al-hurriyah. Al-hurriyah itu kebebasan. Bebas apa? Al-hurriyatu ra'yun. Bebas ngomong. Ada al-hurriyah sahsiyah. Kebebasan bertingkah laku. Kebebasan bertingkah laku inilah yang diagung-agungkan di barat sana. Sebenarnya ini menimbulkan sebuah polemik. Artinya gini, ini bukan masalah sepele, Bang. Ini masalah besar. Di barat itu difahami ini adalah sebuah masalah besar ketika hampir terlambat. Begini. Lambatnya gimana? Imbas daripada kebebasan bertingkah laku. Ya tadi cara pandang laki-laki perempuan hanya sebatas syahwat, mereka membebaskan hal itu. Mau ketemu demenan atau nggak demen, kalau memang suka ya jalan gitu. Makanya ada istilah kumpul kebo, ada ikatan tanpa hubungan tanpa ikatan. Oh, kalau kata lain HTS, hubungan tanpa status. Hubungan tanpa status. Tapi terjadi hal itu. Itu sebenarnya kan dari barat sana, Bang. Awalnya dari barat sana. Ketika apalagi ini, Bang. Faktanya adalah ketika mereka ada formulasi tertentu yang disebut dengan kayak KB gitu, Bang. Teknologi orang Barat maksudnya menemukan istilahnya keluar KB itu pil KB itu yang bisa menghambat. Itu adalah teknologi yang sangat diagung-agungkan pada saat itu. Jadi biar mereka bebas. Jadi mengakomodir kebebasan itu. Ini bebas banget ya, kayak ayam aja, kayak ayam B. Itu yang terjadi. Iya, orang istilahnya kalau dengan KB itu, ya istilahnya dia nggak bakal hamil, istilahnya akan tertahan. Betul. Itu diproduksi massal, dibebaskan, kayak maaf ya, kontrasepsi, terus kemudian KB itu akan menghambat
kebebasan mereka sebenarnya kalau tidak ada itu. Dengan ditemukannya teknologi itu, dengan ditemukannya hal itu, maka semakin bebas mereka. Semakin bebas. Tahun 60-an, 70-an itu, Pak. Tapi di akhir tahun 80-an, itu mereka baru menyadari, Pak, bahwasanya dengan begitu tidak ada angkatan baru, Iya, tidak ada regenerasi. Generasi barunya tuh nggak ada. Kan ditahan. Bukan nggak ada sih sebenarnya. Berkurang Sedikit drastis. sedikit. Jadi ada angkatan yang hidupnya bebas karena ada teknologi itu, makin bebas. Mau buang mau gimana kayak mau apa sama siapa kayak kapan aja. Karena kan udah aman, dia merasa aman, tanda petik ya. Iya. Merasa aman gitu, atau biasa sebutnya kan pengaman kan sebenarnya. Betul. Nah, jadi kebebasannya bebas, bablas gitu. Tahun 90-an, akhir 80-an, itu para peneliti mereka baru menyadari, loh, ini kalau dibiarkan makin habis lagi. Makin habis. Nggak ada generasi mereka. Iya, nggak ada bin yang terhabis. Nggak ada. Siapa yang akan meneruskan generasi ini? Nah, dari situ mereka menyadari bahwa ini bahaya. Ini berbahaya bagi generasi. Nah, itu di akhir 80-an. Makanya awal 90-an mereka stop tuh teknologi itu. Teknologi KB itu. Mereka stop. Kenapa? Karena ini berbahaya, merusak generasi, mengurangi generasi berikutnya. Tapi namanya cara pandang kapitalis, kapital namanya juga kapital, Pak, materi. Dia nggak mau rugi karena riset untuk menemukan hal itu kan pakai duit, pakai biaya. Itu stop begitu aja lah rugi. Rugi. Tuh. Makanya mereka caranya gimana? Ada negara ketiga. Dunia Islam. Udah tuh. Mereka tawar-tawarin tuh. Ingat nggak? Tahun 90-an itu mulai banyak dicanangkan keluarga berencana. Coba di negeri asalnya ditemukan teknologi itu. Yeah. Mereka sadari itu bermasalah. Iya. Nggak mau rugi. Dia jual ke negeri muslim. Udah jor-joran tuh. Di sini malah diagung-agungkan, dilulukan. Padahal itu bisa menghambat generasi atau regenerasi dari generasi penerus berikutnya. Yang tadi kita bilang pengaman aja kan itu gampang banget nih dicarinya. Iya. Masuk kita ke minimarket nengok kanan udah dia. Gitu. Segala, saya pernah ngantar Umar beli es krim. Ya kalau nengok kanan, iyalah segala katanya varian baru bergerigi. Iyalah apaan sih kata saya? Pengaman segala bergerigi lah. Ada giginya. Udah bergerigi. Iya kan jadi itu istilahnya yang pengaman itu jadi penasaran. Ya. Jadi gini, Pak. Penting untuk kita sadari buat generasi kita di wilayah kita bahwa kaum muslimin saudara kita wabil khusus gitu ya, kita sadari sebenarnya betul laki-laki dan perempuan itu kalau ketemu memang berpotensi untuk saling suka, berpotensi. Nah, betul. Berpotensi itulah yang kemungkinan bisa berlanjut gitu. Kan ada pilihan itu. Yeah. Udah ada apa namanya? Ada chemistry cenah. Yeah. Ada strum gitu loh. Ini mau lanjut atau enggak gitu. Ya kan? Ini terlepas sudah menikah atau belum? Gitu. Intinya iya kan? Antara menikah atau belum atau mau istri orang suami orang gitu kan? Iya, makanya kan ini di sinilah letak namanya ada nizam istima itu di situ. Nah, cara pandang Islam, ingat saudaraku bahwasanya cara pandang Islam hubungan antara laki-laki dan perempuan itu memang ada aturannya dalam Islam, dalam agama kita ada aturannya. Oleh karena itu di dalam kitab nizam istima ini kita bahas satu persatu. Insya Allah kita akan bahas dan mohon doanya agar kita akan istiqomah dan membahas habis kitab ini sampai selesai. Ya, mudah-mudahan diambil ibrohnya gitu ya. Iya, jadi setelah ditonton insya Allah dilakuin gitu setelah ternyata selama ini saya salah gitu. Selama ini berarti benar gitu. Dengan saya terlalu dekat sama dia, jadilah setrum-setruman tadi gitu kan, karena sering ketemu yang tapi tidak diatur benar-benar. Ya, betul. Jadi kalau cara pandang agama kita Islam, kita ulangi di cara pandang itu ya. Kita fokuskan di situ bahwasanya
Islam memandang bahwasanya laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki dan perempuan kenapa berbeda? Karena ada tujuan penciptaan, yaitu untuk melestarikan jenis. Ya kan? Ya. Agar manusia ini tetap lestari. Ya, Begitu. Dan jangan khawatir jumlah, misalkan kalau kagak ada pakai pengawan, kagak ada pengaturan-pengaturan itu malah jadi banyak dong itu orang. Jangan khawatir, memang itu sudah menjadi apa namanya qadarullah. Pernah dalam satu pertemuan Abi pernah bahas ya. bahwasanya kita Aba sama Abi pasangan Abi Ya, betul. dan pemirsa juga itu kalau kita sadari dari awal bahwasanya terlahirnya kita ke dunia ini adalah bukan keinginan kita. Betul. Iya kan? Iya. Kita nggak pernah minta dilahirkan nggak pernah. Ya. Tahu-tahu udah brojol aja, jadi Abah, jadi Abi dan seterusnya. Pun juga orang tua kita itu tidak pernah menciptakan kita. Iya. Iya, betul. Ini cara pandang yang penting untuk dipahami. Bahwasanya kita Abi nih, Ya. sama pasangan Abi, Ya. udah brojol tuh, bocah. Brojol lah upah. Belajar upah. Terus kemudian Abah dengan pasangan brojol Umar dan pemirsa juga mungkin dengan sah ya. Perlu dipahami ini bahwasanya kita semua, bahkan orang tua kita, adanya kita kan karena orang tua kita. Ya. Orang tua kita itu adalah wasilah. Wasilah itu jalan lahirnya kita ke dunia. Betul. Kan kalau nggak ada mereka kita nggak jadi kan? Iya. Nggak ada. Nah, inilah maksudnya cara pandang Islam bahwasanya Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan perempuan, tujuannya adalah untuk melestarikan jenis, Betul. untuk brojol, dan mereka ini keduanya menjadi wasilah, menjadi jalan lahirnya manusia, gitu loh. Iya. Padahal sebenarnya Allah nggak usah ada laki-laki perempuan juga bisa jadi kan? Betul. Contohnya ada 3 ini di materi dasar Islam udah dibahas itu. Iya. Ada 3 makhluk, 3 manusia yang terlahir ke muka bumi ini tanpa perlu ada 2 pasangan, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Nabi Isa alaihissalam ada emaknya, nggak ada bapak. nggak ada bapaknya. Terus Satu lagi? satu lagi siapa coba ya? Satu lagi siapa? Pemirsa? Saya tahu siapa di mana. Ada satu lagi Ya. pasangan Nabiullah Adam, Oh, Siti Hawa. Siti Hawa. Itu kan nggak ada bapaknya juga kan? Iya. Ada ibunya juga. Iya, betul. Tapi dilahirkan dari salah satu tulang rusuknya Nabi Adam. Nabi Adam. Artinya apa? Allah bukan mampu. Emang itulah kemampuan hak Allah dalam menciptakan. Sebenarnya nggak pakai bapak emak-emaknya juga bisa. Cuman secara qadarullahnya bahwasanya untuk terlahirnya manusia itu butuh bapaknya, butuh emaknya. Perantara makanya wasilah. Ya. Nah, ini penting, Mbak. Bahwasanya cara pandang adanya laki-laki, ada perempuan, itu adalah makanya wa min ayatihi kan begitu ya. Yeah. Kalau di dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu diciptakan berpasangan. Itulah ayat mengenai bahwasanya ini harus berpasangan. Nikah maksudnya. Yeah. Dengan berpasangan ini tujuannya apa? Terlahir keturunan yang baru. Begitu pula nanti seterusnya akan lestarilah manusia. Ini cara pandang Islam. Jadi bukan hanya cara pandang laki-laki perempuan syahwat, laki-laki perempuan syahwat, itu cara pandang barat. Yang terjadi adalah kekacauan, lost generation, ngerti itu? Udah 12 lah, udah. Lost generation ngerti itu, Pak? Apa tuh? Lost generation. Lost apa? Lost hilang. Generasi hilang generasinya. Makanya kan teknologi apa tadi teh? KB, pengaman itu di mereka sebagian masih dipakai dengan falsafah bebasnya tadi. Yeah. Tapi mereka sadari itu bermasalah. Oleh karena itu mereka ekspor ke negeri-negeri kaum muslim. Fakta lagi, Mbak. Satu lagi ya. Yeah. Satu lagi, ada satu negeri. Bukan satu negeri, banyak sekarang, Mbak.
tinggal dicek aja lah sama pemirsa juga di sekarang mah gampang, tinggal googling namanya ya. Iya betul. Ada dua negeri yang itu apa namanya sudah di depan mata loh generasinya itu gak mau berpasangan, gak mau nikah. Waduh. Di Jepang dan di mana Singapura. Kalau disurvei generasi mudanya nggak mau terikat, nggak mau menikah mereka. Lah? Nah itu dia masalahnya. Dampak dari kebablasan tadi. Dampaknya. Jadi betul. mereka udah lost jadinya. Loh, jadi bagi mereka cara pandangnya ngapain nikah sih? Menikah aja bisa. Gitu loh. Kan Udah. cara pandangnya itu bukan untuk melestarikan keturunan. Iya, tapi yang tadi dibilang bahwa pemikiran barat itu syahwat yang ada gitu kan. Betul. Ngapain dia istilahnya perlu nikah ribet-ribet. Orang dia ada yang suka istilahnya main tubruk aja juga udah bisa nih istilahnya, bahasa kasar kan gitu. Ya. Mungkin itu ibrohnya Pak, untuk pembahasan cara pengaruh pandangan, dan memang ini cara butuh, pandang. Butuh pengaturan. Jadi Gitu, iya betul. Dari intinya yang dari tadi cara pandang, terus yang kita pandang, pandangan atau cara pandang, intinya itu dua itu butuh peraturan, butuh solusi. Nah, insya Allah di pekan depan kita akan bahas yang tadi masalah pengaturan, bagaimana caranya, bagaimana pengaturannya. Insya Allah kita akan bahas minggu depan, karena kita udah cukup lumayan juga di sini. Untuk pertemuan kita, sahabat hikmah, kita cukupkan dulu nih di malam ini. Insya Allah kita bertemu lagi ya Bi di pekan depan. Mohon doanya agar kita pada sehat, krunya semua sehat, rezekinya lancar, agar semua, kalau badan sehat rezeki lancar kan semua insya Allah lancar Bi. Amin, insya Allah. Amin. Oke sahabat hikmah dimanapun berada, untuk pertemuan malam ini kita cukupkan dulu. Kita pamit ya Bi ya. Saya Aba Umar dan guru saya Abi Ufa. mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.